Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Nimade Sumartining dengan NIM 2303111010 dan rekan saya Dewi Tumisa dengan NIM 230311101018. Di sini kami akan membawakan Dharma Wacana yang bertemakan fungsi dan makna filosofis api dalam ritual keagamaan Hindu, Bali, dan India. Umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, api atau Agni merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan spiritual. Sejak zaman Weda, Agni sudah dipuja sebagai salah satu dewa utama. Bahkan dalam Rigveda, Mandala 1 Sukta 1, himne pertama dipersembahkan kepada Dewa Agni sebagai Purohita, yaitu pendeta atau pemimpin upacara suci. Hal ini menunjukkan bahwa api memiliki kedudukan yang sangat sakral dalam ritual keagamaan Hindu. Secara filosofis, api merupakan bagian dari Pancamahabhuta, yaitu unsur pembentuk alam semesta yang terdiri dari pertiwi atau tanah, apa atau air, teja atau api, bayu atau udara, dan akasa atau ruang. Unsur api atau teja melambangkan energi, cahaya, kekuatan, dan transformasi kesucian spiritual. Dalam berbagai upacara yajna, api memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, api sebagai perantara antara manusia dan Tuhan. Dalam ritual Hindu, persembahan yang dimasukkan ke dalam api diyakini akan dihantarkan kepada para dewa oleh Dewa Agni. Oleh karena itu, Agni disebut sebagai utusan para dewa atau pembawa persembahan kepada manusia dan Tuhan. Kedua, api sebagai penyucian. Api memiliki sifat membakar dan menghancurkan kotoran. Secara simbolis, api dimaknai sebagai kekuatan yang membersihkan dosa, kotoran batin, serta energi negatif yang dapat mengganggu keharmonisan hidup. Ketiga, api sebagai saksi upacara. Dalam banyak ritual, seperti upacara perkawinan atau yajna, api dijadikan saksi suci yang melambangkan kehadiran Tuhan. Api diyakini mengetahui kejujuran dan kesungguhan hati manusia dalam melakukan upacara. Keempat, api sebagai simbol transformasi. Segala sesuatu yang disembahkan ke dalam api akan berubah bentuk menjadi asap dan energi. Hal ini melambangkan perubahan dari yang bersifat material menuju yang bersifat spiritual. Dalam tradisi Hindu Bali, api memiliki makna yang sangat luas dan selalu hadir dalam setiap jenis yajna. Api tidak hanya digunakan secara nyata, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam kehidupan spiritual. Salah satu contoh yang sangat jelas adalah dalam upacara ngaben. Kata ngaben sendiri berasal dari kata yang berarti menuju api. Api dalam upacara ini melambangkan pelepasan unsur-unsur tubuh kembali kepada Pancamahabhuta serta membantu atma menuju alam spiritual yang lebih tinggi. Selain itu, dalam ajaran Hindu Bali dikenal sebagai konsep Tri Agni, yaitu 3 api suci. Yang pertama, Ahawanya, yaitu api yang digunakan dalam persembahan kepada para dewa. Yang kedua, Grahapatatya, yaitu api yang menjadi saksi dalam kehidupan rumah tangga, misalnya dalam upacara perkawinan.
Dan yang ketiga, Cita Agni, yaitu api yang digunakan dalam pembakaran jenazah pada upacara Putra Yatna. Dalam praktek ritual di Bali, api sering diwujudkan melalui dupa, pipa, atau upacara yang selalu hadir dalam hampir setiap persembahyan. Api tersebut menjadi simbol kehadiran Dewa Agni sekaligus lambang cahaya suci yang menerangi kehidupan manusia. Umat sedharma yang berbahagia, dalam tradisi Hindu Bali maupun India, api memiliki makna filosofis yang sama. Contohnya, dalam budaya India, api biasanya digunakan dalam pelaksanaan homa atau yatnya, khususnya dalam pelaksanaan Agnihotra. Dalam ritual ini, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian seperti ghee dimasukkan langsung ke dalam api, yang tujuannya adalah untuk mempersembahkan rasa syukur dan rasa bakti manusia kepada Tuhan. Sambil melantunkan mantra Weda, api dianggap sebagai lidah para dewa yang menerima langsung persembahan yang dipersembahkan oleh manusia. Ritual ini biasanya dilakukan dalam kunda atau altar api dan menjadi pusat utama upacara yatnya. Hampir semua persembahan diberikan langsung melalui api. Sementara itu, di Bali ritual keagamaan lebih menekankan pada upakara, banten, dan sarana sebagai persembahan. Api tetap hadir tetapi sering sebagai simbol dalam bentuk dupa atau pelita dan pasepan. Umat sedharma yang berbahagia, salah satu poin penting yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini adalah sama halnya dengan api yang membakar kotoran menjadi abu, begitu pula manusia yang harus bisa membakar amarah dalam dirinya sendiri, menghilangkan sifat-sifat negatif, kerakusan, keserakahan, dan ketamakan yang ada dalam dirinya. Api juga melambangkan sebagai cahaya pengetahuan dalam kehidupan spiritual. Dalam kehidupan ini, manusia diharapkan mampu menghidupkan cahaya kesejahteraan dalam kehidupannya sendiri, menyalakan cahaya kebijaksanaan agar dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, serta dapat membedakan antara adharma dan juga dharma itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, melalui Dharma Wacana ini dapat saya simpulkan bahwa api merupakan simbol suci yang sering kita gunakan dalam pelaksanaan yatnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Api juga menjadi simbol kekuatan yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Api yang digunakan untuk membersihkan kotoran dalam diri manusia, serta sering digunakan dalam setiap upacara keagamaan umat Hindu, yatnya yang sering dilakukan oleh umat Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, walaupun memiliki cara dan pelaksanaan yang berbeda-beda, makna dan filosofis antara Hindu di India dan Hindu Bali sangatlah erat, yaitu sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Weda. Hal ini menunjukkan berbagai keberagaman yang telah diterapkan yang sesuai dengan ajaran Weda, yaitu kitab suci agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, melalui Dharma Wacana ini, saya mengajak teman-teman semua untuk semakin meningkatkan strada dan bakti kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Umat sedharma yang berbahagia, sekian Dharma Wacana yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian yang telah kami sampaikan terdapat salah-salah kata. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.